Oke semuanya. Eh, ada banyak menarik dalam hidup kita yang mungkin itu bukan mungkin ya, pasti mengesankan, dan itu suatu hal yang tak terlupakan dalam hidup. Seperti halnya apa ya, suatu hal yang mengesankan pasti untuk seorang itu memang mengesankan. Seperti halnya seorang anak kecil yang mendapatkan boneka beruang warna coklat madu, ya selayaknya seperti ini ya, coklat madu. Walaupun ini kan warnanya krem ya, kalau coklat maduan agak berwarna madu itu matanya berbelat ya. Bonekanya cantik, tapi memang bukan cantik sih, biasa, tapi agak bukan menyeramkan ya, agak matanya agak melotot, agak menyeramkan dikit, matanya besar, coklat madu, seperti berkaus kaki. Saya bisa menyebutkan itu boneka beruang berkaus kaki hitam gitu. Terus ini lebih dikatakan bebek-bebekan ya, tapi bebek-bebekannya itu warnanya merah sebesar gini, segini, itu merah. Dari plastik warnanya merah dan bisa diseruput. Itu menariknya, bebek itu. Tapi tidak angsa ya. Kalau ini kan angsa, bebek wek 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 gitu ya, wek 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 gitu ya. Yang warnanya merah dan bisa diseruput. Bebek kok bisa diseruput ya? Karena isinya itu air sirup manis, jadi bisa diseruput ya. Terus hadiah yang tak terlupakan itu ini, boneka cewek ya, tapi kan ini terlalu sederhana ya. Ini dari souvenir dulu ya, dari souvenir dulu. Tapi boneka itu rambutnya gimbal, tapi rambutnya seleher, gimbal tapi rambutnya tebel, gimbal dan tebel, rambut gimbal tapi tebel, terus agak kalau gimbal kan, tapi bukan gimbalnya mirip Bob Marley, itu enggak bener-bener gimbal kayak nggak pernah sisiran. Rambutnya hitam. Kalau dulu berkali-kali saya sisiri pun rambutnya tetap seperti gimbal juga, cewek pakai celana panjangnya itu warnanya krem muda. Terus baju atasnya itu warna coklat merah bata. Iya, coklat warna merah bata tuh warna ya mirip seperti ini, warnanya merah bata tapi lebih cantik lagi. Dan lorek dari wool, lengannya panjang, sitipnya panjang, kayak bukan sitip cewek biasa, tapi udah disambung, sitip sambungan. Terus bisa kedip-kedip, matanya biasa tapi bisa kedip-kedip. Tapi bisa kedip-kedip. Yang menarik dari boneka itu sebetulnya, yang saya benar-benar suka dari boneka itu adalah itu boneka cewek tapi laki-laki, seperti gaya
gaya penampilan laki-laki itu benar-benar saya suka. Kalau boneka-boneka zaman saya dulu kan boneka cewek tapi gambarannya itu cewek sekali, seperti pakai gaun yang apa, mirip-mirip apa, gaun bertingkat-tingkat feminin. Terus kayak baju daster tapi misalnya baju motif-motif apa, terus kayak baju daster gitu ya. Itu tapi itu yang menarik, itu yang saya benar-benar suka dari boneka itu karena cewek rambutnya gimbal. Oh iya, dia pakai kopiah bukan kopiah dari wool juga. Warnanya kalau tidak salah warna apa ya, coklat tua apa krem ya kalau nggak salah ya kopiahnya itu. Dan kopiahnya di atasnya ada jumbulnya tuh bulatan itu. Bener-bener boneka yang sangat matching. I like it. Tapi seiring waktu boneka itu kan rusak, ada yang prudul ya. Ya saya memang tipe orang yang nggak bisa merawat barang-barang seperti itu. Kadang-kadang itu apa ya, dulu patah tangannya. Terus oh iya, boneka itu empuk, betulnya bukan keras tapi badannya itu empuk gitu, seperti ada isi sponnya. Dulu boneka itu yang paling nggak saya suka. Tapi setelah saya ingat-ingat, itu boneka yang paling menarik di dunia ini. Nggak tahu ya, memang karena boneka itu boneka yang paling apa ya, paling menarik. Yang paling menarik di dunia ini yang boneka seperti itu ya. Tapi sayangnya udah ya rusak, menghilang satu-satu, lepas ya. Sebenarnya saya menyesal sekali boneka itu menghilang. Saya benar-benar bukan seorang yang merawat sesuatu secara baik, yaitu buruk sekali, jangan ditiru. Dia yang ketiga adalah kue tar bertingkat, kue tar ulang tahun, karena memang itu mendekati hari ulang tahun saya. Ya, mendekati hari ulang tahun saya. Sebelum mas sudah ya, sepertinya sebelum sudah apa sebelum ya, sudah ulang tahun sudah hari tanggal tapi sesudahnya, iya gitu. Saya ingat kue tarnya itu tingkat ada angka 5. Saya ingat ada angka 5 merah warnanya. Kue tar bertingkat, warnanya krem, ada bunga-bunga pink sama hijau muda itu bertingkat-tingkat seperti itu. Ada lilinnya itu lilinnya satu di atas bertingkat-tingkat. Kue tar yang manis ya. Itu saat hadiah itu ada, saya langsung letakkan di itu ya, di tempat yang agak lebar, agak tinggi itu. Lalu oleh ibu saya disuruh niup lilin itu. Saya undang beberapa teman kecil saya undang siapa ya dulu itu ya, saya undang teman main saya, tapi hanya teman main saya itu saya undang dia langsung karena disuruh ibu saya.
undang temennya mau ulang tahun gitu. Saya nggak ingat yang motong kue itu siapa ya. Ya pokoknya kuenya dipotong. Ya langsung saya minum. Beberapa saat kemudian saya itu minum itu sirup bebek itu ya, sirup bebek. Agak jorok itu bentuk bebeknya, lubang 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 tempat keluar sirupnya itu di pantatnya, pantat bawah. Jadi memang agak kalau orang yang imajinasinya tinggi itu menjijikkan ya, minum sirup dari pantat bebek gitu ya. Bebeknya warna merah, bisa-bisanya ya keluar dari pantat bebek. Bebeknya merah, bukan angsa loh ya, bebek yang itu yang keluar telur, untuk telur asin itu. Gambarannya itu mirip seperti celengan zaman sekarang yang misalkan bentuk 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 panda, bentuk babi itu, tapi bentuknya bebek tapi kecil. Itu mamanya saya minum sirup dari 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 pantat bebek, bisa-bisanya. Ini lalu saat saya kuliah, entah kenapa kesukaan saya itu makan kue kacang hijau, kue goreng, kayaknya kue goreng isinya kacang hijau. Di depan kos saya kan ada warung lumayan, siapa yang nama ibu warungnya saya lupa, bener persis di depan kos saya ada warung kue goreng, plastikannya bening, harganya ekonomis, maka saya beli. Soalnya kalau harga mahal saya nggak kuat beli. Ya seperti itulah ya. Anak kos kan bertingkat-tingkat. Itu isinya kacang hijau, saya ingat sekali. Karena saking sukanya, kayaknya saya penemu kue itu pertama deh di kos saya. Di kos saya itu kan penemu kue itu saya deh. Roti itu saya. Itu bukan roti ya, kue goreng istilahnya, isinya kacang hijau tapi enak sekali. Hampir bukan tiap hari, setiap saya ingin, saya biasanya beli beberapa, lalu saya berikan ke teman saya yang lain. Saya juga memberitahu mereka. Lalu pernah suatu ketika kan ada label kecilnya ya, saya tulis gini, kue tar gitu ya. Terus diketawain mbak kos saya ketawa kesekian itu karena itu saya tulis di kue tar gitu, nggak tahu sebabnya apa. Lalu suatu ketika saya ingat ini, saat saya beberapa waktu yang lalu saya ini roti gepeng, ini isinya mirip seperti roti goreng itu tapi agak beda dikit, tapi kan mirip-mirip ya, mirip-mirip seperti itu. Ini saya jadi ingat, tapi ini bentuknya udah enggak seperti dulu karena benar plastik bening dan diberi plastik bening, label kecil dari kertas itu kayaknya dicap pakai cap-capan kantor itu ya, namanya apa ya kayaknya label kecil itu. Terus itu akhirnya saya tulis roti goreng, terus entah karena apa kok mirip seperti ini ya, jadi bungkusnya saya simpan ya, tapi ini namanya roti gepeng. Dulu itu saya tulisnya kue tar, anggap saja itu kue tar. Terus teman saya pada ngomong, teman kos saya ngomong gini, apa teman kos pokoknya ketawa pada guyu geli mungkin ya, wong kue yang mungkin dianggap mereka tidak
tidak bermutu kok diberi nama kue tar gitu ya. Ya, ya gitu lah. Hmm, memang jadi anak kos tuh sebetulnya menyenangkan. Maka kalau belum pernah jadi anak kos, jadilah anak kos. Lalu sebenarnya itu dan hadiah ini seperti paket lengkap ya untuk saya ya, pelengkap dari hidup saya. Seolah-olah kalau kamu saat panas terik seharian itu, pagi hari itu kamu udah dapet hujan yang lumayan membasahi tanah tempat tinggal kamu kan, jadi segar gitu ya, istilahnya seperti itu. Anggaplah hadiah ini paling romantis, hadiah terromantis yang pernah saya terima ya, karena memang akhirnya saya nggak dapat hadiah seromantis ini dari orang, dari orang lah yang peduli dengan saya. Ya itu cukup lah untuk saya. Paling enggak dalam hidup saya pernah dapat hadiah seromantis ini. Panda warna coklat madu, itu harganya mahal, saya tahu itu panda harganya mahal, kecil segini tapi lebih besar dikit. Coklat madu, bebek-bebekan isi sirup yang cara minumnya itu dari pantat bebek belakang, boneka krebo cewek bercelana panjang, itu yang menurut saya boneka numero uno ya, itu benar-benar menarik sekali. Dan kue tar, seumur-umur saya belum pernah dapat ulang tahun dapat kue tar. Paling enggak saya pernah dapat hadiah paket lengkap di saat usia saya 5 tahun. Itu udah cukup saya kira untuk saya. Hal menarik lainnya dalam hidup, lihat ini kotak, tapi ini isinya itu ini kotak tapi isinya itu saya kan memang sejak kecil memang suka gambar ya, dulu kan memang suka gambar. Oh iya, ada satu lagi belum ini. Saya juga dapat hadiah menarik lainnya itu jaket, tapi bukan jaket ini ya, saat saya usia berapa tahun ya, 8 tahun apa 7 tahun ya, tiba-tiba bapak pulang sambil bawa jaketnya wool halus itu, lorek-lorek, warnanya coklat tua, tapi nggak seperti ini ya, coklat tua, coklatnya coklat tua itu jadi jaket yang saya pakai sampai besar. Itu sepertinya jaket satu-satunya saya deh, iya itu jaket satu-satunya saya, coklat tua itu yang saya pakai sampai saya besar. Tapi sayang jaketnya udah nggak ada, mungkin udah apa ya, udah diberikan kepada orang ya, seharusnya saya simpan ya jaket itu ya. Tapi kadang-kadang dulu kan sekolahnya sibuk ya, dari pagi sampai siang, sampai rumah sore capek, jadi nggak sempat mikirin jaket disimpan, nggak mikirin beruang dirawat, nggak mikirin boneka kriwil disimpan di mana, nggak kepikiran saya waktu ya, soalnya memang
Selain saya masih kecil juga nggak pikiran hal seperti itu, juga sibuk, capek. Ini lagi ya, itu hadiah terlengkap dalam hidup saya, dan saya bersyukur. Dan saya emang sejak kecil suka lukis ya, karena memang teman saya tuh hanya beberapa. Tetangga saya tuh kecil-kecil ya ada, tapi hanya beberapa. Saya nggak benar-benar, sepertinya nggak semua cewek nggak semua teman-teman itu mau main dengan saya. Jadi saya sejak kecil menyibukkan diri belajar gambar pakai macam-macam sih, pakai pensil, pakai krayon, pakai pulas. Istilahnya bukan bukan pensil warna ya, istilahnya pulas gitu kalau saya. Memang ibu saya selalu membelikan itu, selalu ya. Saya pasti punya, walaupun bukan orang kaya, tapi saya selalu punya barang-barang kayak gitu. Nggak tahu itu ibu saya kok kayak gitu. Ini terinspirasi saat saya lihat pameran lukisan. Biasanya pameran lukisan tuh ada lukisan, terus di sebelah, kadang di bawahnya apa di sebelah kanan bawah itu ada nama pelukisnya. Itu kan macam-macam, ada judulnya, ada ukurannya, ada bentuk itunya dan tahunnya ya, biasanya ya. Terinspirasi ya, memang itu ya. Ini kumpulan lukisan saya, dari lukisan yang sejak dulu. Tapi ya biasa ya, dari dulu itu kalau saya itu punya suatu, kadang-kadang tuh nggak terawat, itu menghilang kemana gitu. Jadi ini nggak semuanya, ini ada namanya, dari judulnya, tapi kadang-kadang menghilang tuh segini. Oh ini bukan, ini catatan lainnya. Ini catatan lainnya juga. Ya. Oh ini ternyata hanya ini ya. Ini catatan lain. Apa ini? Ini catatan macam-macam ini. Ini curhat ini. Ya ini ya. Ini lukisan saya. Saya memang sejak kecil udah ngelukis, gambar. Lalu bergeser menjadi kata istilah menggambar. Lalu akhirnya melukis pakai pensil warna, pakai krayon, cat air. Dari tahun lama ini saya membuat ini. Sejak saya pernah melihat lukisan, menjadi tertarik membuat ini. Ini kartu bukan kartu sih, semacam kayak titel. Impian saya itu saat saya melihat pameran itu, suatu saat kalau ya pengen, bukan kepikiran sih, apa ya, wah menarik kalau bisa pameran, pikiran saya seperti itu. Tapi saya nggak mikir, tapi saya sama sekali nggak kepikiran suatu saat pengen pameran. Enggak, hanya menarik kalau suatu saat itu, bukan menarik bisa pameran, menarik pameran, pameran itu menarik gitu ya. Itu dan saya
tingkat tertinggi saya dulu itu pakai cat air ya. Soalnya teknik cat air itu memang lumayan sulit. Saya kan penyuka sesuatu yang rapi ya. Penyuka bener-bener saya menyukai hal yang rapi, maka saya kurang tertarik dengan cat air karena menurut saya cat air itu tidak rapi. Karena saya seringnya kalau menggunakan cat air itu teman-teman tuh bisa rapi sekali, tapi kalau saya tidak rapi sama sekali, maka saya kurang suka dengan cat air. Saya kurang suka dengan cat air. Ya itu mungkin alasannya saya kurang suka dengan cat air. Terus akhirnya saat saya dikenalkan di sekolah yang menengah atas itu, guru saya mengenalkan dengan cat minyak ya, dulu dikenalkan cat minyak. Jadi mencairkannya pakai seperti terpentin itu ya, atau minyak tanah yang bisa juga. Pakai kanvas. Saya benar-benar tertarik dengan itu karena itu di mata saya itu menarik sekali, dan itu seperti tingkat tertinggi dari suatu teknik lukis ya, kanvas dan cat minyak. Saya taunya cat minyak, ternyata teman saya itu aja memakai cat akrilik ya, ternyata ya, yaitu akrilik. Dan ternyata orang-orang tertentu lebih suka cat akrilik akhirnya, karena memang saya pikir itu lebih green ya, lebih aman untuk alam karena pencairannya pakai air. Dan teknik cat akrilik itu menarik sekali, dari yang rapi sampai yang seperti apa, yang tidak rapi sekalipun semuanya bisa. Cat akrilik seperti ini ya, seperti Dreamline. Life is the art of drawing without an eraser. Hidup itu bagaikan sebuah seni menggambar tanpa dihapus. Karena apa yang sudah kita lalui dalam hidup itu, kita gak pernah akan bisa menghapusnya sedikit pun. Gak akan pernah bisa. Seandainya pun psikolog menghapus karena kekhawatiran tertentu dari psikolog itu tentang hal yang ekstrim atau menakutkan dari pasiennya, itu pun dengan persetujuan si pasien. Kalau pasiennya nggak mau, maka dia nggak akan menghapus. Jalan tengahnya dia akan, dengan teknik dia entah gimana, dia mengambil jalan tengah, menghilangkan bagian-bagian yang membuat pasien skrim itu trauma. Karena kalau tidak dihilangkan, maka itu bisa membuat hidup pasien itu berbahaya. Ya, pasien itu trauma terus panjang masa. Seandainya pun si pasien gak mau bagian itu dihilangkan dengan alasan tertentu, ya tentu psikolog pun akan mengikutinya. Karena setiap orang tentu berbeda. Ada yang pengen benar-benar hilang trauma buruk itu dalam hidupnya, ada yang
nggak mau dia hilangkan, tapi tetap ada dengan alasan tertentu juga. Ya, maka garis mimpi dari seorang itu bisa diwujudkan dalam berbagai macam hal. Tentu akan dipengaruhi oleh masa lalunya. Pasti masa lalu itu pasti akan mempengaruhi seseorang. Tapi bedanya ada orang yang tidak mau melepaskan masa lalunya, tapi dia bisa menghilangkan trauma itu dengan kesadarannya dia sendiri, agar paling tidak dia bisa jadi bisa lepas begitu aja. Entah seperti apa, dia bisa lepas aja. Ya udah, yang udah dulu ya, yang udah lalu ya udah, biarkan berlalu. Sekarang ya hiduplah untuk masa sekarang gitu ya. Tapi ada yang nggak bisa lepas dari masa lalunya, dan hal yang traumatis itu akhirnya mempengaruhi hidupnya hingga dewasa, dan kelak sampai tua sekalipun nggak akan bisa lepas dari hal yang menakutkan dia di masa lalu. Ya, itulah hebatnya psikolog. Walaupun hidup itu hidup itu seperti digambar. Hidup itu seperti hanya menggambar maupun digambar. Memang nggak bisa kita hapus yang udah berlalu. Ya kita bawa aja sampai saat ini, bahkan sampai tua, sampai kelak, sampai meninggal pun akan dibawa terus. Ya, apa ya? Seandainya pun kita benci pada sesuatu, ya jangan terlalu benci lah. Walaupun bukan mungkin ya, kita benci jelas-jelas mengatakan saya benci itu, saya benci ini. Tapi apa benar-benar kita selamanya nggak akan pernah bertemu dengan benci itu, benci ini atau itu? Ya enggak lah. Satu saat di masa sekarang, saat ini atau kelak masa yang datang, pasti akan ketemu dengan benci ini, benci itu. Ya enggak bisa lepas. Ya kalau benci ya jangan terlalu benci, biasa-biasa aja kali. Kalau sedang gitu ya, apa ya, buatlah ini dipraktekkan, tapi bentuknya yang nyata, warnanya terserah, suka-suka. Tapi ini hobi mahal, ini hobi yang mahal sekali. Ini mahal sekali hobi ini. Ini hobi mahal ini. Saya aja udah lama vakum.
nggak megang ini lama sekali karena ini hobi mahal sekali. Saya lama sekali vakum, lama puluhan tahun vakum. Ini hobi mahal sekali. Maka ya jadi jadi hobi apa ya, hobi itu terserah sih, suka-suka kita, mau hobi makan, mau jalan-jalan, kalau memang tidur membahagiakan, maksudnya tidur bluk itu terus pakai selimut, pakai bantal membahagiakan, ya hobi tidur nggak apa-apa. Atau apa ya, apa ya, enjoy total lavender bliss. Untuk menenangkan diri, letakkan handuk berbau lavender yang telah dihangatkan di bahu Anda. Lavender tahu kan, bunga lavender yang warnanya ungu yang warnanya agak tajam itu. Otak Anda bisa terhubung dengan energi lavender buat merasakan melalui relaksasi. Jelas Craig Warner PhD itu bacanya gimana? PhD, Kepala Science Affair dari The Science of Smell Institute. Rasa hangat akan memaksimalkan efeknya. Basahi anduk, taburkan dengan minyak lavender, masukkan ke dalam microwave selama 2 menit. Letakkan di bahu Anda selama 1-2 menit agar terasa hangat. Itu salah satu tip untuk meredakan, menenangkan diri dari tekanan hidup yang demikian beratnya dengan menggunakan minyak lavender, handuk dan air hangat. Ya, gitu ya. Lavender bliss. Good for your tummy too. Good for your tummy too. Good for your tummy too. Ya, ini potongan dari majalah
itu ya. Banyak untuk meredakan stres. Makan es krim. Terserah makan es krim apa. Makan vitamin C. Makan coklat. Makan ikan. Ikan. Ini dapat dari tempat jauh ini. Buat ini suka-suka, tempelin aja. Baca komik. Bukan obat batuk loh ya. Ini komik adalah cerita yang bergambar, ya, menceritakan tentang sesuatu dan biasanya disukai anak-anak, biasanya. Tapi terserah, orang dewasa pun suka, nggak masalah. Komik cerita bergambar, ya. Dan Dreamline Art. Dan ya, mandilah yang bersih, ya, biar segar. Jangan ya mandi tiap hari, jangan mandi tiap bulan. Makanlah vitamin C, jangan mandi tiap bulan. Dan ya, bagus kan? Ya, ini bagus. I like it. I like it. I like it. I like it. Entah ini bentuknya apa, nggak jelas. But I like it. Dan buatlah ini saya lupa ya. Ini itu saya buat ini itu tapi belum jadi ini, belum jadi ini, masih kayak gini. Ini itu untuk apa saya lupa. Sampai saya lupa bikin kayak gini, tapi saya lupa. Baru saya temukan baru akhir-akhir ini. Tapi saya tuh lupa ini buat apa, saya lupa ya. Ya ini mungkin saya buat ini untuk hiasan dinding kali ya. Atau untuk apa ya? Bikinlah ini. Ini bukan sok pamer loh ya, ini nyata. Saya kadang-kadang bikin barang-barang kayak gini bukan untuk sok pamer-pameran, enggak. Bukan, hanya kayak I like it. Itu aja sih. Saya juga membuat ini. Ya ini saya buat sendiri. Bukan karena saya nggak punya uang. Memang saya nggak punya uang, maka saya bikin kayak gini. Selain itu karena I like it.
saya lihat beli ini. Saya kondisi ini sudah nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang. Entah dapat uang dari mana, entah dapat ini, lihat. Nah, itu ya saya ya orangnya ya. Entah saya dapat uang dari mana, lupa saya, bener-bener saya nggak punya uang. Ya bener-bener ini kondisi nggak punya uang, kondisi nggak punya uang. Saya beli ini. Ini. Tapi saya punya tujuan sesuatu dulu itu saat beli ini. Saya beli 2. Ya, ini untuk saya. Benar-benar saya kondisinya nggak punya uang. Entah uang itu dulu itu dari mana saya lupa. Kadang kayak gitu saya. Ini saya lem. Ini saya lem. Lihat. Ini saya lem tambahan karena copot ini. Ya, itu apa ya? Memang sebenarnya ya gitu aja. Ya seperti itu aja sih. Ya, tempat ini. Iya, tempat ini koper ya. Ini koper. Karena saya nggak punya tempat wadah yang lain. Saya pernah letakkan di dus, tapi rusak. Dus itu kan akhirnya nggak sampai setahun udah rusak, udah lemas itu ya, udah kayak mau copot-copot itu pinggir-pinggirnya. Akhirnya saya letakkan ini di koper, iya ini koper, lihat koper zaman dulu ya seperti ini. Sprite ya, Sprite. Nggak ada yang punya botol seperti ini kan, jarang kan yang punya seperti ini. Ini udah nggak ada, cari dimanapun udah nggak ada. Sprite ya. Fanta ini sepertinya dulu Fanta merah, ini Fanta merah. Cari dimanapun sekarang udah nggak ada, sekarang adanya plastik. Ini dulu saya bersikukuh beli sama penjualnya, dibolehkan. Harganya lumayan sih dulu. Saya memang dulu ngotot sama penjualnya, kalau tempatnya mau saya beli. Ya ini saya beli. Bukan ngotot tapi memang harus membayar sejumlah uang, maka diberikan. Because I like it. Kalau suka ya beli dimanapun, terserah. Ya ini ya gini, tidak bermutu itu. Lihat, nggak ada punya, kalian nggak ada yang punya ini, saya jamin.
ini nggak semua toko ada, hanya di toko tertentu yang ada. Ini tentang ini gambarnya seperti ini, mirip tentara apa polisi ya? Ya ini seri polisi atau tentara gitu. Dan ini anggaplah ini tanaman hidup yang dipotkan ya, bunga, pohon bunga yang dipotkan ya, anggap aja ini hidup ya, ini hidup selamanya ini. Kalau ini nggak jatuh kan, kalau pohon asli diginikan bisa jatuh. Lihat, ini saya buat udah agak lama. Bukannya niat sih, tapi hanya pengen bisa punya pot bunga gitu. Terus kebetulan punyanya hanya bunga ini, ya udah. Ini bisa untuk menulis. Dan ini tembikar. Saya beli dulu saat Senewan. Saya pernah Senewan ya. Jalan di toko, lihat ini saya suka, maka saya beli. Ya di toko saya beli. Ini. Ini hanya menarik menurut saya, walaupun ini menarik menurut saya, saya pegang tuh dingin. Saya pegang dingin dan saya memang suka. Saya suka ngelihatnya. Gak tahu sebabnya apa. Tempat seperti ini dulu saya jalan beli ini berapa sih? Ini tadi tanah liat buat tempat macam-macam. Lihat ini. Tapi sayangnya kayak gini bisa pecah. Maka jangan dipecahkan ya. Saya juga suka ini anggap aja nih, ini tetra ya. Di tetra tuh bentuk kayak gini. Ini itu sebetulnya ini udah iklan seperti ini saya sejak kecil tahu. Dan hal menarik lainnya adalah ini ya, lipstick itu sahabatnya wanita ya, sahabat wanita ya. Ini lipstick suka warna macam-macam. Sekarang lipstick itu warnanya bermacam-macam ya, dari pink, coklat, merah ya, semuanya warnanya cantik. Tapi pastinya kalau untuk wanita ya wanita ataupun mungkin perempuan yang modern atau yang jadul sekalipun, tentu pilihannya masing-masing. Dan ada yang
tentu ada penyuka merek tertentu karena memang di matanya lipstick itu paling cocok untuknya, karena mungkin bisa saja karena membuat bibirnya jadi semakin indah dan tidak kering di bibirnya karena mengandung cukup pelembab. Dan hanya bukan sepertinya ya, saya tahu, saya pernah mencoba berbagai warna lipstick dan ada warna tertentu yang memang tidak bagus di saya, dan merek lipstick tertentu tuh ada beberapa yang tidak bagus untuk saya, dan jadi ini sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dalam pemilihan lipstick pun memerlukan perjalanan panjang untuk bisa mendapatkan lipstick yang tepat untuk dia. Ya, ini warna ini yang tepat ya. Ini memang kebetulan ini saya coba aja ini. Dan ini yang mungil-mungil tuh ini menarik. Ini apa? Memang ini praktis dan kayak gini lucu. Jadi memang hidup orang itu terus berjalan, terus bertambah, dan apa yang udah kita lalui gak akan bisa kita hapus. Itu pasti akan mempengaruhi kita dan keputusan yang kita ambil saat ini. Memang itu terkesan kejam, jadi tiap orang itu berbeda karena akan dipengaruhi oleh hidup yang telah dilaluinya di masa lalu. Jadi janganlah terlalu menghakimi orang tertentu karena mungkin keputusannya itu agak aneh, agak nyeleneh, agak dramatis, karena itu pasti akan dipengaruhi oleh masa lalunya. Kalau seandainya kalau memang saat masa kecilnya dia itu merasa kesepian, dia hobi tertentu yang memang bisa membahagiakan dia, kenapa enggak? Karena itu suatu hal yang membahagiakan dia, karena itu suatu hal yang berarti untuknya, yang membuat dia masih merasa tetap hidup hingga saat ini. Dan seandainya ada seorang yang hobinya itu misalkan hobinya makan kemana, nyoba makan ini, makan itu, ya itu memang berarti hobinya itu suatu hal yang membahagiakan dia, yang membuat hidupnya berarti dan bernilai. Kalau seandainya kita lihat seorang yang hobinya bekerja, setelah bekerja langsung tidur, atau mungkin saat libur lalu tidur, hobi tidur, ya berarti hal yang membahagiakan dia itu memang tidur. Jadi memang nilai suatu hal itu tergantung apa yang dia, dari pengalaman dia ataupun apa yang membahagiakan dia. Jadi janganlah kita terlalu menghakimi seseorang ya, karena itu apalagi kalau seorang sampai melakukan action terhadap orang itu, tentu orang itu akan yang gak suka dengan, atau mungkin bahkan lebih parahnya bisa sakit hati.
dengan action yang dilakukannya orang lain, dan itu bisa membuatnya patah hati, bahkan bisa patah arang. Jangan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, obatnya mahal dan mahal sekali. Obatnya mahal. Bahkan seandainya obatnya mahal pun, mungkin kalau yang punya uang bisa dibeli ya. Kalau sampai nggak ada obatnya gimana? Gimana coba kalau sampai nggak ada obatnya? Itu lebih parah lagi. Life is the art of drawing without an eraser. Hidup adalah seperti hanya menggambar tanpa kita bisa menghapusnya kembali yang telah dilaluinya dulu. Dan itu nyata.